selanjutnya yaitu kita disuruh buat set khusus ya, dengan PD suburnya sama dengan profil E9 ada di set profil di nomor 9 dengan nama usahanya PD subur. Lalu kita lanjutkan penjualan ini diketik manual dengan Desember 2009 dengan rumus UI M8 dari set UI di nomor 8 dengan keterangan Desember 2009. Selanjutnya di sini ada kolom tanggal, dokumen nomor, keterangan termin, debit dengan nomor akun, nama akun, amount, kredit juga sama nomor akun, dan amount. Di sini saya kasih contoh yang elektron komputernya yaitu tanggal 6 Desember 2009 itu dapat dari rumus sama dengan if error index semua jurnal dari set semua jurnal dari tanggal ini ya. Di sini rumusnya kita dapat dari sini. Lalu disitu dokumen nomornya juga F12-1 dapat dari rumus sama dengan if error index semua jurnal sama di set semua jurnal di dokumen nomor. Terus selanjutnya keterangan elektron komputer juga sama rumus sama dengan if error index ada di semua jurnal yang keterangannya ini. Lalu habis itu ada terminnya juga dapat dari rumus if error index sama dengan debit nomor akunnya juga dapat dari if error index dari semua jurnal di nomor akun ya, nomor akun nih dapat dari sini. Lalu nama akunnya juga dapat dari sama dengan if error index semua jurnal dari nama akun di debit. Di nama akun di debit dapat dari sini ya. Lalu selanjutnya ada amount-nya itu sama dengan if error if G13. Kenapa G13? Karena di sini dari semua jurnal rumusnya dengan G13. Lalu kita dengan jumlahnya 245.300.000 di kredit. Lanjut kita ke nomor akun dengan rumus 41100 dengan rumusnya sama dengan if error index semua jurnal di kredit dapat dari sini ya, di kredit nomor akunnya dapat dari sini. Terus habis itu ke nama akunnya itu Sales sama memakai rumus if error index semua jurnal. Lalu ke amountnya juga sama, jadi hasilnya 223 juta. Nah terus saya kasih contoh lagi untuk yang umum sama rumusnya sama dengan if error index semua jurnal sama kayak yang awal umum ya kan, di sini umum. Lalu habis itu dengan dokumen nomornya KM01 di semua jurnal juga if error index semua jurnal ini F12-1. Lalu lanjut ke keterangannya itu yang umum dengan terminnya itu COD sama di semua jurnal juga kita dapat semua rumus ini dari semua jurnal dengan nomor akunnya juga sama dengan if error index semua jurnal juga dengan debit nama akunnya itu sama ada di semua jurnal dengan rumus sama dengan if error index semua jurnal. Di sini semua sama ya, nama akunnya account receivable dengan amountnya 226.600
Rumusnya sama ya, dengan nomor akun juga rumusnya sama dengan kredit nama akunnya. Di sini salah sama seperti yang tadi saya pertama contohkan. Lalu amountnya 206 juta. Rumusnya sama. Sini saya contohkan lagi yang Buscom Komputer pada tanggal 19 Desember 2009. Dengan rumusnya juga dapat dari sheet semua jurnal, yaitu di sheet tanggal dengan dokumen nomornya F1292, sama dapatnya juga di Everard Index semua jurnal. Semua jurnal di dokumen nomor ya, di dokumen nomor nih, dapatnya dari sini. Dapatnya dari sini. Sini. Lalu itu di keterangannya itu Buscom Komputer sama ada di semua jurnal, tambahkan error index. Lalu terminnya juga ada di semua jurnal, dan nomor akun ini semuanya itu sama ya, yaitu 11300. Nama akunnya juga sama, akun reliable. Lalu di sini jumlahnya itu 188.100.000 dengan nomor akunnya juga pakai semua jurnal, nama akunnya juga sama, itu Sales, dengan amountnya 171 juta. Selanjutnya di Sejahtera Komputer pada tanggal 27 Desember 2009. Ini dapat semua dari ini, semua tuh dapat dari semua jurnal. Semua jurnal itu ada di sheet semua jurnal. Rumus-rumusnya dapat dari situ. Dokumen nomornya juga, keterangannya juga sama, dengan terminnya juga sama dari semua jurnal. Rumusnya if error index. Nomor akunnya juga sama, 11300. Nama akunnya juga sama, convertible. Amountnya 470, 250. Sama rumusnya sama dengan if error if. Nomor akunnya itu ada di semua jurnal. Nama akun juga di semua jurnal, dan amountnya 427.500.000. Untuk yang rekapitulasi, si debit nih, debit hanya nomor akun, yaitu di sini kan nomor akunnya sama, yaitu 11300. Nah, amountnya itu jumlah dari amount debitnya, yaitu jumlah dari 245.300, jumlah dari 226.600, jumlah dari 188.100, jumlah dari 470.250. Maka dapatlah dengan total 1.130.250 dengan rumus sama dengan IF O13. Terus di kredit itu nomor akunnya di sini ada 2. Untuk kredit memiliki nomor akun 2, yaitu 4100 dengan nama akunnya Sales. Terus ada nomor akun 21500 dengan nama akunnya Fat Out. Nah, di sini kita jumlahin yang amountnya, yang cut out ya, yang 21500 yaitu 22.300 kita jumlahin. Terus yang 20.600, terus yang 17.100, yang 42.750. Maka hasilnya yaitu 102.750. Terus nomor akunnya ini yaitu Sales, dengan amountnya kita totalin yang 223 juta, 206 juta, 171 juta, 427.500 juta. Maka totalnya akan dapat 1.027.500. Totalnya akan dapat seperti ini. Selanjutnya di set khusus ada
ada penjualan, ada pembelian, ada penerimaan, ada pengeluaran, dan ada yang umum. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas pada sheet kartu stok dengan nama perusahaan PD Subur menggunakan fungsi rumus referensi yaitu sama dengan profil E9. Ini diambil dari sheet profil dengan sel E9. Ini dia PD Subur. Di sini ada daftar item dan di sini ada masa periode Desember 2009. Ini menggunakan fungsi referensi yaitu sama dengan UI M8. Maksudnya itu datanya diambil dari UI atau halaman depan dengan sel M8. Ini dia M8. Selanjutnya di sini ada kode item. Kode item ini ada dua, ada T1301C dan T710C. Ini menggunakan data validation. Di sini ada tabel kolom, ada tanggalnya yaitu ada 1 Desember 2009 dengan rumus if error index pada transaksi stok. Jadi ini data diambil dari transaksi stok pada sel B9. Di sini ada jenis ini yaitu saldo awal dengan rumus sama dengan if error index diambil dari transaksi stok. Berada di C11. Saldo awal hanya membuat di saldo saja, yaitu ada quantity, jumlah barangnya ada 20, price atau harga yaitu 16 juta dan total 320 juta. Selanjutnya itu pada tanggal 6 Desember ini sama, dia menggunakan fungsi if error index dan diambil dari data transaksi stok atau sheet. 6 Desember berarti B13, sel B13. Di sini ada jenisnya itu ada penjualan. Dia hanya mengisi kolam pada penjualan saja dan saldonya. Yaitu ada quantity-nya 8, price 16 juta dan total 128 juta. Dan ada saldonya quantity 12, price-nya 16 juta dan total 192 juta. Di sini ada rumus, dia menggunakan fungsi if error, if dan index, dan terakhir ada match. Di sini price-nya menggunakan rumus if G15 K14. G15 berarti diambil dari sini, quantity. Di sini ada total rumusnya itu menggunakan fungsi if error diambil dari G15 dan H15. Ini dikalikan saja. Selanjutnya yaitu ada saldo. Untuk quantity menggunakan rumus if B15. Ini tanggalnya dengan sum J14 D15 diambil dari quantity dan quantity ini penjualan dikurang sum G15 ini. Berarti ini pengurangan dari saldo awal dan penjualan. Hasilnya yaitu 12. Dengan harganya 16 juta dan totalnya itu diambil dari saldonya 12 dikali 16 juta sama dengan 192 juta.
Selanjutnya kita bahas ke kode item kedua, ada T710C pada tanggal 1 Desember 2009 sama menggunakan rumus if error index diambil dari transaksi stok dengan mengisi saldo quantity 16, price-nya 12.500.000 dan total 200 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember sama menggunakan fungsi if error index pada transaksi stok. Ini dia Desember 2009 transaksi stok. Untuk nama item satelit M30. Pada jenis penjualan hanya mengisi di bagian kolam penjualan dengan quantity 5 dengan harga 12.500.000 dan total 62.500.000 dengan saldo quantity 11, price 12.500.000 dan total 137.500. Di sini juga ada menu untuk mengembalikan halaman utama, maka kita klik aja menu, maka akan tampil ke halaman utamanya. Selanjutnya yaitu pada sheet pembantu piutang. Di sini kita menggunakan fungsi referensi juga seperti sheet yang pertama. Ini ada PD Subur, pembantu piutang, dan masa periode Desember 2009 dengan nama customer ada Puskom Komputer, Elektron Komputer, Sejahtera Komputer, Prima Pusada Komputer, dan Umum. Ini menggunakan data validation. Di sini ada kolam pembantu piutang dari Puskom Komputer. Di sini tanggalnya diambil dari if error index, diambil dari semua jurnal. Ini dia pada B14. Selanjutnya ada jenisnya saldo awal dengan nomor bukti F11 12 dengan debit 34.100 dengan saldo 34.100. Yang kedua ada penerimaan pada 3 Desember 2009 dengan nomor bukti BKM atau bukti kas masuk pada 12 Januari. Di sini tidak ada terminnya. Dia menggunakan kredit, berarti 34.100. Dengan saldo diambil dari debit dikurang kredit, maka hasilnya 0. Karena debitnya 34.100.000 dikurang 34.100.000 dan hasilnya 0. Selanjutnya yaitu ada penjualan pada tanggal 19 Desember 2009 menggunakan rumus if error index diambil dari semua jurnal dengan nomor bukti F12 Februari dengan termin 2% dari 10 hari sampai 30 hari jatuh tempo dengan DB 188.100.000. Maka saldo akhirnya adalah 188.100.000. Di sini ada saldo debitnya ada 222.200.000, kreditnya ada 34.100.000 dan saldonya ada 188.100.000. Yang kedua ada nama customer elektron komputer. Ini dia. Saldo akhirnya ada 0.
Yang ketiga ada Sejahtera Komputer. Saldo akhirnya ada 470.250.000. Yang keempat ada Prima Persada Komputer. Saldo akhirnya yaitu 0. Dan Umum saldo akhirnya 0. Dengan rekapitulasi untuk Puskom Komputer, saldo awalnya ada 34.100.000 dengan debit 188.100.000, kreditnya 34.100.000, maka saldonya ada 188.100.000. Untuk Elektronik Komputer dengan saldo awal 28.600.000 diambil dari rumus IF sum if dengan debit 245.300.000 dengan kredit 273.900.000 dengan saldonya 0. Yang ketiga ada Sejahtera Komputer dengan saldo awal 23.100.000 dengan debit 470.250.000 dengan kredit 23.100.000 dengan saldo 470.250.000. Yang keempat ada Prima Persada Komputer, dia tidak memiliki saldo awal, debit, dan kredit, maka saldonya hanya 0. Untuk Umum, dia hanya ada debit dan kredit dengan masing-masing saldo ada 226.600.000, maka saldo akhirnya ada 658.350.000. Selanjutnya, pada sheet pembantu utang, untuk nama perusahaan PD Subur dan Desember 2009 sama menggunakan fungsi referensi yang diambil dari sheet UI dan profil. Di sini ada nama supplier. Yang pertama ada PT Sumber Makmur, yang kedua ada CV Abadi Jaya, yang ketiga ada PT Samudra, dan terakhir ada Umum. Yang kita bahas adalah PT Sumber Makmur, maka kita klik saja. Di sini ada kolom table pada tanggal 23 November 2009 dengan jenis saldo awal, nomor bukti C15234. Di sini tidak ada termin, hanya ada kredit 23.100.000, maka saldonya otomatis ada 23.100.000. Yang kedua, pada tanggal 9 Desember 2009, pada jenis pengeluaran dengan nomor bukti BKK 12.3, tidak ada termin, hanya ada debit 23.100.000, maka saldonya hasilnya 0. Karena di sini kreditnya sama dengan debit, yaitu 23.100.000 dikurang 23.100.000. Dan terakhir ada 22 Desember 2009 pada jenis pembelian dengan nomor bukti A17. Di sini terminnya atau jatuh temponya yaitu 30 hari dengan kredit 407.880.000, maka otomatis saldonya yaitu 407.880.000. Di sini ada saldo akhir ada 23.100 untuk debit, yang kredit ada 430.980. Yang terakhir ada saldo akhirnya ada 407.880.000 di sini. Yang kedua, nama supplier CV Abadi Jaya. Ini dia. Saldo akhirnya ada 316.800.000. Yang ketiga ada PT Samudra, saldo akhirnya 0. Dan terakhir ada Umum, saldo akhirnya 0. Di sini ada rekapitulasi untuk supplier PT Sumber Makmur. Untuk saldo awal ada 23.100.000, debitnya 23.100.000, kreditnya 407.880.000, otomatis saldonya sama dengan kredit yaitu 407.880.000. Untuk yang kedua, supplier kedua ada CV Abadi Jaya. Yang pertama, saldo awal ada 17.600.000. Yang kedua ada debit 17.600.000. Kreditnya yaitu 316.800.000.
Dan terakhir saldonya ada 316.800.000. Yang ketiga, supplier ketiga PT Samudra. Saldo awalnya yaitu 28.600.000 dengan debit 332.200.000, maka kreditnya 303.600.000. Saldo akhirnya yaitu 0. Untuk umum, dia tidak memiliki saldo awal, debit, dan kredit, maka saldo akhirnya yaitu 0. Maka hasil total rekapitulasi hasilnya 724.680.000. Ini dia. Di sini menggunakan rumus if error index pada semua jurnal. Maka semua data ini diambil dari semua jurnal di sini. Selanjutnya pada sheet buku besar, di sini ada nama perusahaan PD Subur dengan masa periode Desember 2009. Ini sama menggunakan fungsi referensi pada UI dan profil. Di sini ada saldo awal 69.300.000 dengan saldo akhir 724.680.000. Di sini ada nomor akun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akun. Di sini kita akan bahas dengan nama akun account payable. Di sini ada kolom, ada tanggal, jenis, nomor bukti, dan saldo debit. Untuk tanggal dan jenis menggunakan rumus if error index yang diambil dari sheet semua jurnal. Kita akan bahas pada kolom pertama pada tanggal 6 Desember 2009 dengan jenis pengeluaran dengan nomor bukti BKKK 12.2 dengan debitnya 28.600.000, maka saldonya yaitu 40.700.000. Yang kedua ada 9 Desember 2009 pada jenis pengeluaran dengan nomor bukti BKK 12.3 dengan debit 23.100.000, maka saldonya ada 17.600.000. Selanjutnya ada nomor akun 21.200. Nama akunnya berarti expense payable. Di sini ada tanggal, jenis, nomor bukti sama dengan nomor akun yang pertama. Di sini diambil dari data sheet semua jurnal. Saldo awalnya ada 3.900.000, saldo akhirnya 7 juta. Yang ketiga ada nomor akun 21.300, yaitu income tax payable. Di sini saldo awalnya 0 dan saldo akhirnya 0. Yang keempat ada nomor akun 21.400 dengan nama akun pet payable dengan saldo awal 1.500.000 dan saldo akhirnya itu 16.340.000. Yang kelima ada fade out dengan saldo awal 0 dan saldo akhir 0. Di sini ada banyak nomor akun, maka dilihat saja nomor akun yang ada.